Mitra bisnis, akhir-akhir ini saya sering banget mengurus family constitution. Nah, apa ini family constitution? Dalam family business, kalau teman-teman paham, family itu selalu mengutamakan komunikasi, kebersamaan, bagaimana kita menjadi baik, ya, bagaimana hubungan keluarga. Sedangkan kalau kita memikirkan bisnis, itu lebih memikirkan bahwa kita harus memikirkan profit, harus meritokrasi, harus mementingkan siapa yang bisa. Kedua kata ini, family dan bisnis, sering bentrok. Sehingga butuh ada balance di antara family dan bisnis. Saya berikan beberapa contoh masalah. Dalam family bisnis, masalahnya seperti one man show, ya. Lalu batas antara rumah dan kerja tidak ada, tidak transparan, loyalitasnya hanya pada orang, konflik keluarga, ya. Teman-teman sekalian, begitu turun kepada generasi berikutnya, lebih kompleks lagi. Karena anaknya lulusan luar negeri, hidupnya sudah enak, sedangkan orang tua mulai dari kepahitan hidup. Ini terjadi bentrok yang luar biasa. Sehingga di dalam family business ada 3 problem besar, baik dari pihak pendiri ataupun pihak penerus. Dari pihak pendiri terutama, kegagalan dalam mengkomunikasikan suksesi antara pendiri dan penerus. Nggak mau ngomong gitu, kapan suksesi ini dilakukan dan bagaimana dilakukannya. Dan kedua, kegagalan melepaskan kekuasaan. Nggak mau dilepas, urusan kecil papanya ikut terus, mamanya ikut terus gitu ya. Bahkan kegagalan dalam melihat framework waktu. Ada seorang yang anaknya sudah usianya 45, belum dikasih kuasa apa-apa oleh orang tuanya. Tapi dia kerja sendiri juga nggak boleh gitu. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang sering terjadi. Dari pihak penerus, perbedaan pendapat. Belum lagi bayang-bayang orang tua yang terkenal, yang hebat. Belum lagi dari kecil sudah di luar negeri, hidup dengan cara yang beda. Bahkan saya tahu orang yang melepaskan haknya sebagai anak karena nggak mau dan nggak cocok sama orang tuanya. Ini problem, ya. Bahkan kurangnya kepedulian dari kacamata orang tua anaknya untuk menyerahkan sesuatu. Nah, ini problem yang terjadi. Begitu banyaknya problem yang terjadi di dalam family business. Padahal kita harus menemukan balance di antara family business itu untuk mencapai hasil yang paling maksimal. Titik paling sederhana menurut saya adalah menemukan titik tengah antara orang tua dengan anak. Dan kalau dua-dua ini mau, dan yang paling penting, duduk bersama, bicara terbuka, bagaimana enaknya. Terutama ada pihak ketiga, boleh mencari kami dari Business Wisdom Institute atau orang lain, ya, sebagai penengah yang menyarankan bagaimana sebaiknya. Dalam family business itu ada 4 disrupsi yang mengganggu family business. Yang pertama adalah kematian, entah itu kematian sang ayah, entah kematian sang ibu, entah kematian sang anak, entah kematian siapapun. Ini berdampak besar banget di dalam bisnisnya. Ya. Yang kedua, adanya pendatang baru, mantunya masuk, dunianya berubah sama sekali, problem, ada mantu yang masuk gitu ya. Dan yang ketiga, inequality, maksudnya apa? Saya enggak terima karena papa enggak adil pada saya dibandingkan dengan adik saya. Wah, itu problem besar. Padahal mungkin karena saya lebih pinter, mungkin karena saya lebih baik daripada adik saya, tapi begitu papa saya tidak adil, adik saya bilang, loh kita berdua kan anaknya papa, problem. Dan yang keempat, perilaku yang tidak sehat, behavior problem. Jadi mungkin salah satu anaknya judi, anak satunya suka mobil balap, padahal duitnya nggak ada. Nah, 4 ini disruption yang mengganggu. Padahal family bisnisnya sudah jalan. Dan kita perlu untuk bisa menemukan titik tengahnya. Salah satu adalah dengan family constitution. Sebenarnya family constitution itu apa? Family constitution itu adalah undang-undang dasar dari family kita. Kalau orang tua ada 2, ya, belum lagi kalau dia kongsi dengan adiknya yang juga punya istri. Lalu ini punya anak 2, yang ini punya anak 3. Ada 5 anak, ya. PT-nya ada 3. Anak yang satu enggak mau pulang di Amerika. Anak yang satu di sini enggak mau pulang di Jerman. Yang ngurus cuma 2 dari sini, 1 dari sini. Ya apa cara bagi uangnya? Ya apa cara bagi hartanya? Ya apa cara bagi pekerjaannya? Dan yang bekerja dapat berapa? Lalu apakah keluarga ini kalau keluar negeri dibayarin?
Oke, kalau yang kerja dibayarin normal, istrinya dibayarin nggak? Bisnis kelas apa tidak? Lalu rumah punya IMB dibayar kantor apa tidak? Banyak sekali isu-isu yang perlu dirapikan. Dan ini dirapikan dengan pemahaman bersama, dikomunikasikan bersama kepada semua stakeholder. Supaya tahu, oh ini hak saya buat anak saya sekolah tentang ilmu yang sesuai dengan pekerjaannya dan dibayari oleh kantor. Atau tidak? Mobilnya mobil kantor apa mobil bayaran sendiri? Berapa gaji yang saya dapatkan? Nah inilah kebutuhan akan family constitution. Dan kita harus bikin family constitution supaya kita bisa untuk hidup lebih nyaman, lebih enak. Tidak bertengkar aja di bawah. Dan banyak sekali elephant in the room, gajah di tengah, kita meeting, tidak pernah mau diomongkan. Sungkan. Ya, adiknya serakah, tahu, tidak mau ngomong, malu sama papanya, gak enak ngomongnya. Dan teman-teman sekalian, family business itu powerful banget, bisa menunjang bisnis kita jadi sukses, tapi juga problem banget, karena terlalu banyak family business jadi berantakan, karena hubungan mereka tidak enak, karena hal-hal yang tidak dibicarakan, karena orang tuanya yang hebat keras, anaknya ikut keras dan berantem gitu, dan ini problem besar. Harus ada pihak penengah itu yang terbaik untuk mau menengahi ini. Baik Anda memakai BWI atau memakai perusahaan lain sebagai pihak penengah sehingga keharmonisan keluarga bisa terjaga secara langgeng. Family constitution adalah sesuatu yang sangat penting. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.